Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para pemirsa sekalian dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersama saya di Ngaji Tafsir. Pada episode kali ini kita masih membahas seputar sifat-sifat orang munafik. Jadi di sini saya sudah merangkum beberapa poin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu membuat perumpamaan ya, keadaan orang munafik itu seperti keadaan seseorang yang dalam kebingungan ya, yang di sebuah tempat gelap gulita yang tidak tahu kemana arah jalan ya. Mungkin yang pertama ada dua permisalan yang Allah sebutkan di permulaan surah Al-Baqarah. Ada yang disebut dengan al-mathal al-nari. Allah membuat perumpamaan yang menyebutkan tentang air, kemudian al-mathal al-ma'i yang Allah menyebutkan perumpamaan mengenai air. Baik, yang pertama kalau kita misalkan melihat di sini bahwa Allah memberikan perumpamaan keadaan orang munafik itu seperti ya, orang munafik yang memilih atau cenderung kepada kekufuran dan meninggalkan keimanan seperti orang yang dalam kebingungan yang sangat bingung ya. Di sini disebutkan bahwa di ayat ya, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, perumpamaan mereka seperti orang yang sedang menyalakan api ya. Kalau di sini berarti ketika seseorang berada di suatu tempat ya yang sangat gelap gulita ya, anggaplah berada di dalam sebuah gua, yang mana gua tersebut tempatnya yang sangat gelap gulita ya. Kemudian dia menyalakan api ya, menyalakan obor, sehingga dengan obor itu cahayanya dia mendapatkan cahaya ya yang sangat terang benderang, yang dengan cahaya tersebut dia bisa melihat keadaan sekitarnya. Kemudian dia bisa berjalan ya sesuai arah yang dia inginkan dengan adanya obor tersebut ya. Kemudian ya disebutkan di sini bahwa tiba-tiba obor tersebut yang memiliki cahaya yang kuat Allah padamkan ya, Allah matikan. Nah, dalam keadaan tersebut dia bingung ya, dalam kebingungan di dalam tempat yang sangat gelap. Ketika dia mau minta tolong, dia juga tidak bisa bicara. Ketika ada orang yang mau memberikan pertolongan, dia juga tidak bisa mendengar. Jadi benar-benar seseorang dalam kebingungan di sebuah tempat yang gelap, yang saat itu juga tidak bisa meminta pertolongan, dan jika ada orang pun yang ingin menolongnya, dia tidak bisa mendengar. Jadi bayangkan bagaimana kebingungan orang yang berada di tempat gelap tersebut. Nah, maka dia tidak bisa kembali ke tempat awal atau kembali ke tempat semula. Karena kenapa? Sudah masuk dalam kegelapan yang di tempat itu dia tersesat dan tidak bisa mendapatkan cahaya lagi. Nah, itulah perumpamaan ya, perumpamaan orang yang munafik, yang meninggalkan kekufuran, yang meninggalkan keimanan kemudian menuju kepada kekufuran. Semakin jauh dia masuk ke dalam gua yang gelap tersebut ya, maka semakin sulit dia untuk kembali ke tempat awal. Jadi ini perumpamaan yang pertama yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran, atau yang disebut dengan al-mathal an-nari. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, seperti orang yang berada di sebuah tempat yang gelap yang saat itu dia menyalakan api ya. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun ya. Yang mana ketika api itu ya, atau mengeluarkan cahaya ya, dia bisa mengambil manfaat dari cahaya tersebut, tapi ketika cahaya itu mati, maka dia kebingungan. Jadi kebingungan seseorang yang berada di dalam sebuah tempat yang sangat gelap ya, itulah seperti orang-orang munafik yang meninggalkan keimanan dan menuju kepada kekufuran. Maka sangat sulit sekali untuk kembali ke tempat awal. Nah, kemudian ya ini dijelaskan bahwa perumpamaan ini adalah perumpamaan orang munafik yang benar-benar meninggalkan keimanan ya. Mungkin munafik i'tiqadi,
karena munafik ada levelnya juga. Kemudian di ayat berikutnya juga Allah memberikan perumpamaan orang munafik ya, yang levelnya lebih rendah, yang artinya masih memiliki sedikit keimanan meskipun keimanan itu sangat lemah dan tidak bisa membantu dia. Dijelaskan di sini ya, di sini yang disebut dengan al-mathal al-ma'i, perumpamaan yang Allah menyebutkan tentang air. Nah, di sini ya keimanan mereka seperti perumpamaan lain orang munafik ya, yang lebih ringan ya, atau jenis kemunafikannya ya, yaitu seseorang ya, disebutkan di sini au kasoyibim minas sama ya, atau seperti hujan ya yang turun dari langit di tempat yang juga sangat gelap gulita. Nah, dijelaskan bahwa kalau orang berada di sebuah tempat yang sangat gelap, saat itu hujan turun. Dengan bersamaan hujan tersebut ada guntur, ada petir, atau mungkin juga ada kilat. Nah, mereka bingung di tempat yang gelap, kemudian hujan dan tidak ada cahaya. Dijelaskan dalam sebuah riwayat ya, bahwa ketika mereka ingin berjalan ya, maka mereka tidak bisa mengandalkan cahaya kilat itu, karena cahaya kilat kan agak datang kemudian pergi. Maka cahaya kilat yang lemah tidak bisa mengantarkan mereka ke sebuah tempat. Maka cahaya kilat yang lemah ini ya, yang datang ya, yang ada musabat tapi tidak istiqrar ya, tidak konsisten, itu seperti keadaan iman mereka, yang iman mereka kadang muncul setelah itu, tapi munculnya tidak lama terus hilang lagi. Maka cahaya yang ada di gelap gulita, cahaya kilat, itu tidak bisa kita jadikan sandaran untuk berjalan, karena dia datang dan pergi. Maka keimanan mereka seperti itu. Dalam hati mereka keimanannya tidak konsisten, datang dan pergi ya, maka tidak bisa menyelamatkan mereka. Nah, inilah yang disebutkan dengan al-mathal al-ma'i, perumpamaan yang diperumpamakan untuk orang-orang munafik yang jenisnya lebih rendah daripada munafik yang sebelumnya ya. Meskipun juga ada riwayat yang mengatakan bahwa ini satu perumpamaan satu level ya. Silahkan Anda memberikan perumpamaan untuk orang-orang munafik dengan perumpamaan mathal an-nari ini atau al-mathal al-ma'i. Yang saya ambil di sini salah satu riwayat ya. Kalau nanti misalkan Anda membaca tafsir mendapatkan riwayat yang lain, itu silahkan saja. Yang saya jelaskan adalah salah satu pendapat ya, daripada pendapat para mufassirin. Nah, kemudian juga dijelaskan bahwa kullama adha'a lahum masyawfi wa idza adlama 'alaihim qamu. Kalau ada cahaya mereka berjalan. Juga dijelaskan di sini artinya ketika umat Islam itu dalam keadaan yang menguntungkan, mereka bergabung dengan umat Islam ya, seperti yang disebutkan di sebelumnya, pembagian ghanimah, pembagian harta rampasan dan lain sebagainya. Ya, wa idza adzlama 'alaihim qamu. Kalau gelap mereka berhenti. Artinya ketika umat Islam di dalam sebuah keadaan yang tidak menguntungkan bagi mereka, maka mereka tinggalkan. Ya, kalau ada pembagian harta rampasan, mereka hadir. Ketika ada seruan berjihad, mereka kabur. Bahkan mereka ini memang keadaan mereka sebenarnya seperti orang yang sangat ketakutan ya. Bahkan law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhala lawallau ilaihi wa hum yajma'un. Kalau mereka mendapatkan tempat persembunyian, walaupun persembunyian itu berada di gorong-gorong, berada di gua, berada di bawah tanah, mereka akan pergi ke sana dengan tergesa-gesa. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi keadaan orang munafik ya, kebingungan yang mereka rasakan itu seperti kebingungan orang yang berada di sebuah tempat yang sangat gelap sekali, dan bersamaan dengan itu tidak bisa bicara. Dan kalau ada orang yang mau meneriaki dan mau menolong mereka, mereka juga tidak bisa mendengar. Jadi mereka tidak bisa kembali ke tempat awal. Seperti orang munafik yang sudah meninggalkan kekufuran mereka, maka mereka tidak bisa kembali lagi kepada keimanan seperti sedia kala. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan ini, jadi memang setiap orang ya nanti pada hari kiamat itu akan membutuhkan cahaya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, setiap manusia itu akan melewati sirat
ya akan melewati sirat, yang tempat tersebut merupakan sebuah tempat yang sangat gelap dan setiap orang untuk melintasi wilayah tersebut membutuhkan cahaya. Maka setiap orang akan diberikan cahaya sesuai dengan kadar keimanannya. Ada orang yang diberikan cahaya yang kuat sekali, yang cahaya itu bisa menembus hingga beberapa kilometer sampai ke depan, ya. Ada yang cahayanya kuat seperti gunung, ada yang cahayanya lemah hanya seperti jempol mereka, ada yang cahayanya kadang hidup kadang mati, ya, sehingga mereka berjalan di atas sirat tersebut kadang berhenti kalau cahayanya hidup, terus lagi, ya. Kemudian cahaya orang-orang munafik itu akan dipadamkan, dan mereka ketika melihat ketika orang mukmin itu melihat keadaan orang munafik yang cahayanya padamkan, mereka takut dan mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurona, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa ketika orang munafik itu tidak memiliki cahaya dan cahaya mereka dipadamkan, mereka ingin bersama orang yang beriman. Mereka ingin bergabung bersama orang beriman agar mereka mengambil faidah atau meminjam cahaya mereka dan berjalan di belakang mereka. Mereka mengira bahwa mereka masih bisa bergabung dengan orang mukmin sebagaimana mereka bergabung ketika di dunia. Maka dikatakan, ya, qila rji'u wara'akum faltamisu nuro, ya. Maka dijelaskan, sana pergi, kalian tidak akan bisa bergabung bersama kami dan carilah cahaya kalian sendiri. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Allah mengejek mereka, menipu mereka, ya. Mereka menganggap bahwa mereka masih bisa bergabung dengan orang-orang beriman pada hari kiamat sebagaimana mereka bergabung ketika di dunia, ternyata di akhirat sudah tidak bisa lagi. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berharap yang mudah-mudahan dengan keimanan yang kita miliki, kita meminta pertolongan, kita meminta konsistensi, ya, kekuatan kepada Allah agar kita bisa konsisten. Oleh karena kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim, kita meminta hidayah. Ya, bukan berarti kita belum mendapatkan, tapi kita minta istimrar wa tsabat untuk konsistensi agar nantinya di hari kiamat juga kita bisa mendapatkan cahaya yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melintasi sirat, ya, yang orang tidak bisa melintasi wilayah tersebut kecuali dengan cahaya. Nah, inilah perumpamaan orang-orang munafik yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, dengan al-mathal al-nari atau al-mathal al-ma'i. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi sifat-sifat orang munafik tersebut. Nah, kita berbicara detail mengenai sifat-sifat orang munafik bukan berarti kita untuk melakukan hal tersebut, tapi mimbabi araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi faman lam ya'rif syarra min al-khair waqa fi. Kita mengetahui sebuah keburukan bukan berarti kita ingin melakukan hal tersebut, tapi untuk bisa menghindari. Karena terkadang seseorang jika tidak memahami, ya, yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, terkadang dia terjerumus ke dalam sebuah keburukan, kemaksiatan dalam keadaan dia tidak sadar. Oleh karenanya perlu kita pahami ciri-ciri orang munafik ini agar kita bisa terhindar dan menjauhi ciri-ciri dan sifat-sifat orang munafik. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Terima kasih telah menyaksikan video ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan episode selanjutnya tetap bisa menyaksikan kajian ini yang dengannya kita bisa menambah wawasan terkhusus untuk diri saya pribadi dan juga kepada siapapun yang telah menyaksikan video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.